Alhamdulillah alladzi qad razaqana rizqan katsiran halalan thayyiban wasi'an mubarakan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, melalui mimbar takwa ini, marilah kita bersyukur kepada Allah yang saat ini sedang memberikan kita kenikmatan, yaitu kenikmatan melaksanakan ritual agama yang kita lakukan untuk memperbaiki diri, meluaskan rezeki, dan kita bisa kembali nantinya dalam keadaan bersih. Salawat berangkaikan dengan salam. Kita lafazkan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, kepada sang junjungan. Semoga kita senantiasa bisa menapaki jejak-jejak kebaikan, al-akhlaqul karimah, yang telah beliau Rasulullah Muhammad wariskan kepada kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita ingin menyampaikan suatu materi, yaitu 4T jenis rezeki. Apa itu 4T jenis rezeki? T yang pertama adalah takar, yang kedua tukar, yang ketiga tikar, dan yang keempat tekor. Ini akan kita bahas satu persatu dalam waktu yang terbatas. Namun sebelum kita membahas, marilah kita mendengarkan sejenak satu kisah di mana ada seseorang pedagang yang sudah tua renta di hujung
atau di akhir hayatnya dia mewariskan hartanya yang banyak kepada putra yang semata wayangnya. Putra tersebut pun gembira sekali karena mendapatkan warisan yang banyak dari ortunya. Namun karena tidak dibekali dengan ilmu dan dengan wawasan, maka si putra tersebut menghabiskan harta yang telah diberikan orang tuanya kepadanya dengan berfoya-foya. Dia habiskan tanpa pertimbangan sampai akhirnya dia jatuh miskin. Hartanya habis. Lalu anak tersebut mencari seorang yang bijak. Ketemulah dia seorang yang bernama Nasruddin Hoja. Dia pun menceritakan kisahnya kepada Nasruddin tersebut. Lalu Nasruddin mengatakan, "Tidak, mengapa nak? Hartamu habis, tenang aja. Dalam beberapa hari ke depan nanti semua akan kembali normal." Anak pedagang tadi berlompat-lompat keriangan sambil mengatakan, "Jadi aku akan kaya kembali?" Bukan itu maksudku, kata Nasruddin. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kau akan terbiasa jadi miskin dan akan terbiasa ditinggalkan kawan-kawan. Ini sebuah kisah yang memberikan hikmah kepada kita bahwa kehidupan itu mengalami perpindahan dan perputaran. Kadang kita di atas, kadang juga di bawah. Maka rezeki yang kita terima pun seperti itu. Kadang banyak, kadang sedang saja, kadang sedikit, kadang sama sekali tidak ada. Maka 4 jenis rezeki yang telah disebutkan tadi. T yang pertama adalah rezeki yang ditakar. Rezeki yang ditakar itu maksudnya adalah rezeki yang sudah bisa kita akumulasikan dari penghasilan kita, mungkin berdagang atau juga mungkin dari gaji sebulan sekali kita terima. Itu merupakan rezeki yang ditakar, rezeki yang berdasarkan prinsip logis. Kalau bekerja dapat duit, nggak bekerja susah untuk mendapatkan uang. Ini rezeki yang ditakar. Jadi manusia tidak boleh bermalas-malasan. Manusia harus mencari rezeki, karena mencari rezeki adalah bagian daripada perintah Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 disebutkan di sana, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Dan apabila telah selesai kalian dari sholat, baik itu sholat wajib fardu ataupun sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi. Bertebaran di sini maksudnya adalah, kata Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir, littijarah wat tasarruf, untuk berusaha ataupun juga tasarruf, untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Jadi kita memang diperintahkan untuk itu. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Tentunya mencari rezeki untuk usaha, untuk belanja kebutuhan sehari-hari, tapi jangan lupa di balik itu ada karunia Allah. Karena tidak selamanya yang kita dapatkan itu memberkati kehidupan kita. Bisa saja yang didapat itu yang haram,
Bisa saja yang didapat itu hasil dari menipu orang. Makanya cari karunia Allah. Artinya dari rezeki, carilah rezeki yang baik, yang dapat mendekatkan diri kita kepadanya. Nah, rezeki yang ditakar ini umumnya memang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak mungkin kita tidak melakukan ini. Dan kita sudah mampu menjumlahkannya, mengakumulasikannya sehingga dapatnya sekian. Itu rezeki. Rezeki yang didapat dari kerja. Itulah rezeki yang ditakar. Yang kedua ada rezeki yang ditukar. Nah, ini yang agak berbeda. Kalau kita diyakinkan bahwa kerja baru dapat uang, tetapi rezeki yang ditukar ini bisa jadi kerja tak kerja pun dapat rezeki. Kedua-duanya memungkinkan. Apa yang ditukar tentunya ada. Makanya kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 18, innal musaddiqin wal musaddiqat, sesungguhnya laki-laki yang rajin memberi dan perempuan yang rajin memberi, wa aqradullaha qardan hasana, dan mereka yang meminjamkan sesuatu karena Allah dengan pinjaman yang baik, yudha'afu lahum, dilipat gandakan bagi mereka rezeki mereka itu. Jadi jelas sekali ada pertukaran, ada aksi dan ada reaksi. Pertukaran apa yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki yang ditukar itu? Pertama, pemikiran yang positif terhadap rezeki itu. Dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim disebutkan, Allahu inda zanni 'abdi bi. Allah itu menurut persangkaan hambanya. Jadi kalau kita selalu mengeluh, selalu menganggap dunia ini sempit, rezeki sudah habis, kita nggak kebagian, berarti kita sudah membatasi rezeki tersebut dengan pikiran negatif kita. Padahal rezeki Allah itu luas, tak terbatas, bagi kita yang meluaskan pikiran kita akan rezeki tersebut. Jadi ada pemikiran, kita tukar pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif. Manakala kita berpikir yang negatif terhadap rezeki, kita alihkan. Mungkin hari ini nggak begitu banyak, mungkin hari ini agak seret, tapi insya Allah besok lebih baik lagi. Nah, kita selalu berkata yang positif, berkata yang baik-baik saja, karena apa yang kita katakan yang baik itu diserap oleh alam semesta, lalu semesta memberikannya kembali kepada kita. Jadi kalau kita memberikan yang positif, maka semesta memberikannya yang positif juga. Kalau kita memberikan yang negatif kepada semesta, maka semesta akan mengembalikannya kepada yang negatif juga. Jadi kita berusaha untuk husnuzon kepada Allah, husnuzon terhadap takdir-takdir yang ditetapkan Allah, supaya rezeki yang ditukar itu akan kembali kepada kita dalam bentuk yang menenangkan jiwa. Ada juga rezeki yang ditukar itu dalam bentuk pemberian tadi. Laki-laki yang memberi, wanita yang memberi, maka dilipat gandakan bagi mereka. Jadi kalau kita pelit, bagaimana akan kembali rezeki itu bertubi-tubi kepada kita. Dunia telah memiliki sistem regulasi yang ajaib. Kalau kita mendiamkan harta kita, kadang-kadang aneh gitu ya, rezeki itu. Ditabung aja, ada aja yang keluar, yang anak yang sakit, yang kereta rusak. Karena memang sistem regulasinya seperti itu. Ada yang disimpan, ada yang kita keluarkan. Karena tanpa sadar ketika kita menabung,
menabung ekstrim, itu berarti kita pelit terhadap diri sendiri. Ketika kita menabung ekstrim, hati-hati. Uang yang kita tabung itu ada milik tukang pisang goreng, ada milik tukang gojek, ada milik tukang lontong, ada milik pedagang-pedagang. Makanya terkadang kenapa menyimpan uang itu kok malah makin banyak aja yang pengeluaran. Itu memang sistem regulasi yang ajaib. Semesta tidak menginginkan kita menjadi orang yang pelit. Allah menghendaki kita supaya kita menjadi insan-insan yang dermawan, yang bisa membantu sesama. Itu dia. Jadi harus ada pertukaran itu. Menabung penting, tapi terlalu ekstrim menabung, malah rezeki tidak berdatangan. Harus ada yang ditukar, maka akan ada kembali kepada kita yang lebih banyak dari yang kita terima. Yakin kita dengan bekerja baru dapat rezeki, dan kita juga harus yakin tidak kerja pun bisa dapat rezeki. Dua-duanya harus kita yakinkan itu. Loh kok bisa begitu Pak Ustadz? Pernah nggak kita mengalami? Lagi duduk-duduk, tiba-tiba orang nyalami kita uang. Duduk-duduk kita, nggak kerja kita, tiba-tiba orang menyalamkan kita uang. Coba lihat, dan kita saksikan selalu anak-anak yang mendapatkan warisan. Mereka kan tidak kerja, mereka mendapatkan warisan dari bapaknya, tiba-tiba jadi kaya. Itu kan salah satu bentuk rezeki yang didapat tidak bekerja. Jadi dua-duanya kita yakinkan, bekerja dapat rezeki, tidak bekerja pun bisa. Itulah dia rezeki yang ditukar itu. Keyakinan kita itu. Cuma kita jangan menunggu tak kerja baru dapat rezeki. Nah, ini salah paham pada poin yang saya sampaikan tadi. Kata Pak Ustadz tadi itu nggak kerja pun bisa dapat rezeki. Tak usah kerjalah, bermalas-malasan. Bukan. Saya hanya ingin mengatakan dua-duanya, yakinkan itu. Bekerja dapat rezeki, tidak bekerja pun bisa dapat rezeki. Hiduplah dalam dua bilingual itu. Insya Allah kita akan mendapatkan rezeki baik yang ditakar maupun rezeki yang ditukar. Yang ketiga ada rezeki yang ditikar. Nah ini rezeki yang memang gak pantas, tidak layak kita dapatkan. Maksud rezeki yang ditikar ini gelar tikar, lalu berakting di pinggir-pinggir jalan, minta sama orang, mengemis maksudnya. Itu rezeki yang ditikar. Gak baik kita meminta-minta, karena ada sanksi yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang nasib orang yang suka meminta-minta dalam hidupnya, padahal dia mampu, padahal dia masih sehat, masih segar bugar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zala rajulu yas'alun nasa ya'ti yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin." Ada seseorang yang suka minta-minta padahal dia mampu, berkecukupan, sehat fisiknya, sehat raganya. Sampai nanti di hari kiamat dia akan dibangkitkan dalam keadaan tidak berdaging. Na'udzubillahi min dzalik. Apa maksudnya ini? Bisa diartikan di akhirat nanti. Manusia yang suka minta-minta itu berjalan di padang mahsyar dalam kondisi tengkorak, cuma tulang belulang. Kenapa? Karena di dunia dia sudah memberikan dagingnya kepada saudara-saudaranya. Dia dulu suka meminta-minta waktu di dunia. Tapi ada juga ulama yang memberikan tafsiran, dan ini memang fakta di lapangan. Orang yang suka meminta-minta berarti samalah dia memberi dagingnya. Artinya apa? Daging di sini memberi berkat hidupnya, memberi kesehatan dirinya untuk orang lain. Makanya sangat ironis sekali
Kalau mengemis itu dijadikan profesi, kan kita sering dengar di berita-berita itu. Profesinya mengemis di pinggir jalan, di dekat traffic light, dekat lampu lalu lintas. Punya Avanza, punya rumah bertingkat dari hasil mengemis. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai rezeki kita itu ditikar. Orang Islam yang kuat itu lebih dicintai Rasulullah, dicintai oleh Allah. Karena kita masih hidup, masih segar bugar, pantang meminta, tapi berusaha untuk memberi di tengah keterbatasan. Itu adalah mental al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, ada rezeki yang 4T tadi. T yang terakhir adalah rezeki yang tekor. Nah ternyata tekor itu rezeki juga. Loh kok bisa begitu Pak Ustadz? Mungkin melihat kalau tekor itu kan namanya mengurangi, berarti ada yang rugi, ada yang hilang. Tapi ternyata itu juga rezeki. Terkadang kita sudah berusaha, ternyata kondisi tidak memungkinkan, kita mengalami kerugian. Tapi kalau kita menafakurinya, bahwa ternyata di balik kerugian itu ada hikmah yang sebenarnya harus kita tangkap. Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa yang memberi itu aku, kata Allah, bukan kalian. Kalau hari ini bangkrut, hari ini tekor, ambil pelajaran dari situ. Mungkin ada kesalahan yang kita lakukan, mungkin kita kurang cermat, mungkin kita kurang wawasan dan pengetahuan tentang bidang yang sedang kita kerjakan hari ini. Ini menjadi evaluasi. Rezeki ya adalah uang, tapi uang bukan satu-satunya rezeki. Pengetahuan yang kita dapat itu juga bernilai rezeki. Berapa banyak mereka yang dari awal bangkrut-bangkrutan, melarat, tapi bisa bangkit kembali. Inilah yang dikatakan rezeki itu ada dalam jenis tekor. Mesti tekor dulu, mesti bangkrut dulu, mesti pailit dulu, baru di situ ada semacam kekuatan yang tak terbendung yang bisa mengembalikan suatu keadaan. Semangat dan optimisme kita lah yang bisa membangkitkan itu semua, dengan tentunya adalah berhusnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan tekornya itu jangan karena kesalahan kita sendiri dan kita tidak mengambil hikmah di balik kesalahan itu. Selalu mengeluh hidupnya, bawaannya katanya rugi aja, tekor aja. Padahal dia boros, suka menghambur-hamburkan hartanya, main judi, main perempuan, habis duit ke situ, tekor. Kalau itu memang tekor yang negatif. Dan satu-satunya cara adalah bagaimana kita merubah diri kita, bertaubat, supaya tekor tadi itu tidak menjadi tekor forever, tapi menjadi tekor yang bisa kembali seperti semula dengan taubat kita. Tapi memang ada rezeki yang sengaja dilambatkan oleh Allah. Memang rugi dulu sebentar, tapi akan lebih banyak lagi keuntungan yang didapat setelah kerugian itu, karena memang ada ujian yang diberikan Allah kepada hambanya itu. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu bersedih hati, karena kadang kita jika benar-benar mengambil hikmah di balik kerugian-kerugian dari rezeki kita, mungkin itu bisa bertambah pada waktu tertentu. Kata Jalaluddin Rumi, disebutkan, janganlah bersedih, karena apa yang hilang dari dirimu itu akan datang dalam bentuk yang lain. Semoga ini bermanfaat untuk saya dan kita semua. Mari kita mencari rezeki, dan kita juga berhusnuzon akan selalu ada rezeki yang tak disangka-sangka itu dari Allah tentunya, dan kita selalu bersiap untuk menerimanya dengan segala sukacita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.